Halo, selamat datang kembali di Derians di Koi 89. Kita ngebahas lagi soal dunia ikan koi, semuanya, dari kolamnya, ikannya, cara merawatnya, dan lain-lain. Dan di konten ini gue mau ngebahas soal yang namanya tingkat keasaman air kolam koi alias pH, dan juga cara mengatasinya, alias cara membuat pH atau keasaman di kolam ikan koi kita menjadi stabil, tidak swing pH, berganti-ganti pH. Nah, kalau ngomongin soal keasaman atau pH dalam air, gue akan jelasin dulu nih sebelumnya nih, bahwa pada dasarnya nih ikan koi kita di kolam kita itu idealnya butuh pH sekitar 6,5 sampai 8. Jadi 6,5 sampai 8. Masalahnya di Indonesia kan tentu berbeda cuacanya. Jumlah ikan koi dalam kolam lo, banyaknya makanan per hari yang lu kasih, termasuk kualitas filter lu, kadar oksigen dalam air kolam lu, itu tentunya berbeda-beda dong di setiap kolam kita. Dan itu mengakibatkan jumlah pH-nya atau tingkatan pH di kolam kita masing-masing berbeda. Nah, untuk di Indonesia atau di kolam kita nih, idealnya aja deh koi itu bisa bertahan nih ya, nggak harus 6,5 sampai 80. Kalau andai kata kolam lu ukur nih pH-nya, tingkat keasamannya 7 sampai 8,5. Nah, nggak ideal sih sebenarnya, tapi itu masih bisa bertahan. Jadi koi lu masih aman-aman aja lah. Tapi ingat, kalau bisa lu buat stabil lebih bagus lagi. Karena begini nih, tingkat keasaman atau pH yang nggak stabil di kolam kita dampaknya juga banyak. Satu, koi kita bisa stres karena swing pH, pergantian pH. Ya, itu bisa bahaya. Kalau udah stres kan berarti kalau kita gampang sakit. Kalau udah sakit berarti ya bisa mati. Perubahan pH juga kadang-kadang bisa disebabkan oleh hujan abu vulkanik atau banyaknya ikan dalam kolam kita yang akibatnya mungkin banyak feses dan kotoran yang keluar ya. Lalu kurangnya kadar oksigen atau kadar DO dalam kolam, itu perlunya aerator makanya. Atau juga bisa nih karena turunnya hujan. Air hujan itu tidak jelek loh, cuman memang hujan itu mengandung kalau nggak salah itu pH-nya lumayan agak rendah ya. Jadi kalau hujan di kolam kita itu bisa mengakibatkan air kolam kita menjadi agak swing pH, berubah. Nah, makanya kalau hujan suka disuruh dikasih garam ikan, itu maksudnya biar menaikkan tingkat pH-nya. Gitu. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi intinya malam ini gue mau ngebahas soal gimana nih salah satu cara selain garam ikan untuk membuat atau menstabilkan pH di air kolam kita. Gak usah panjang lebar lagi, nih kita bahas ya. Oke, kita mulai bahas ya. Apa sih manfaat kulit kerang dan juga gimana kelihatannya dan informasi lainnya. Nah, ini yang disebut dengan oyster shell atau kulit kerang tiram. Ini gue belinya per keranjang begini ya, per jaring maksud gue. Harganya sekitar 55.000 sampai 75.000. Dulu sih harga segitu dapatnya lebih besar jaringnya. Ya semenjak corona jadi lebih mahal. Nah, ini penampakannya. Awas tajam ya, mengangkat kulit kerangnya harus berhati-hati. Bisa melukai tangan kita sendiri. Nah, penempatannya, lu bisa menggunakan dua tempat. Yang pertama bisa di lubang waterfall atau air terjun. Setiap air terjun biasanya kan punya ada sekat untuk menyimpan sesuatu yang dialiri air dari chamber. Nah, kalau gue masukin di situ. Yang kedua, lu juga bisa ada pilihan lain atau lu gunain kedua-duanya. Nah, ini nih, lu bisa taruh di chamber yang hampir terakhir. Kalau terakhir banget kan pompa sama UV. Nah, itu yang sebelum UV dan pompa lu bisa taruh oyster shell juga. Atau lu gunain kedua-duanya lah intinya. Di waterfall iya, di chamber juga iya. Wah, hasilnya oke banget pasti. Alright, simple, sedikit aja gue di konten ini, tapi semoga bermanfaat. Karena banyak yang belum ngeh nih, alias masih menganggap remeh. Nggak penting deh kulit kerang mah untuk filter chamber atau di waterfall untuk menstabilkan pH. Jadi buat gue sekarang saran gue itu penting banget ya. Biar lu nggak bolak-balik juga ngasih garam. Garam tetap penting. Tapi maksud gue kalau lu udah ada kulit kerang, tentunya lu lebih tenang. Karena tanpa lu kasih garam pun mungkin nih kemungkinan besar si kulit kerang itu sudah membuat stabil pH atau kadar pH di air kolam koi kita. Gitu. Semoga bermanfaat ya.
Stay safe, jaga jarak terus. Jangan lupa subscribe channel ini kalau emang lu ngerasa bermanfaat dari semua yang gue share dan semua yang gue bagi. Kita sama-sama belajar. Jangan lupa juga lu boleh follow Instagram gue dan Instagram store gue. Salam nih si gue ya. Cheers baby. Hihihi. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.